Good morning, everyone. We are from Group 3, and I am Srini Silado. I am the first speaker, and the second speaker by Regina Penny. And now we are going to present our materials about pidgins and creoles. For the first point is lingua franca. Lingua franca is a language or way of communicating which is used between people who do not speak one another's native language. Jadi lingua franca adalah bahasa atau cara berkomunikasi yang digunakan antara orang-orang yang tidak berbicara bahasa asli atau bahasa ibu yang sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi lingua franca adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu yang digunakan oleh dua kelompok yang berbicara dengan bahasa ibu atau first language yang berbeda. Sehingga mereka menggunakan lingua franca agar satu komunitas dengan komunitas lainnya saling berpahaman atau mengerti apa yang sedang dibicarakan. Nah, contoh lingua franca yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional, sehingga bahasa Inggris merupakan lingua franca yang paling banyak digunakan. Nah, contoh lainnya adalah bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang multikultural dan multibahasa. Sehingga di Indonesia mempunyai banyak suku-suku dengan berbagai bahasa. Untuk itu bahasa Indonesia disebut sebagai lingua franca karena bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, contohnya ketika kami yang dari Sumba bertemu dengan teman-teman yang di Jawa, Sumba dan Jawa kan memiliki bahasa ibu atau first language yang berbeda, sehingga kami menggunakan bahasa Indonesia agar dua komunitas tersebut atau dua kelompok tersebut saling berpahaman apa yang dibicarakan, sehingga lingua franca lingua franca di sini yang sebagai bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. And the next point is pidgin. A pidgin is a language with no native speakers. It's no one's first language, but it's a contact language. That is, it's the product of multilingual situation in which those who wish to communicate must find or improvise a simple language system that will enable them to do so. Jadi, pidgins merupakan sebuah bahasa yang tidak memiliki penutur asli, dan ini merupakan bukan bahasa pertama, tetapi merupakan bahasa pergaulan atau sebagai bahasa perantara. Nah, jadi pidgins ini berkembang sebagai alat komunikasi antara orang-orang atau kelompok yang berbicara bahasa ibu atau mother tongue yang berbeda, sehingga mereka memerlukan apa yang dinamakan pidgins ini untuk dapat berkomunikasi antara satu sama lainnya. Contohnya seperti pedagang asongan di Bali. Ketika mereka bertutur kata dengan wisatawan asing, mereka menggunakan bahasa Inggris tetapi pelafalannya disesuaikan dengan lidah Indonesia. Contoh katanya yaitu dari kata very cheap, mereka mengatakan very cheap. Dan dari kata five, mereka mengatakan five. Dan dari kata message, mereka mengatakan massage. Dan yang terakhir adalah dari kata thousand, mereka mengatakan thousand. Jadi dapat disimpulkan bahwa pidgins ini merupakan bahasa kode yang diciptakan untuk mempersatukan kelompok atau komunitas yang berbeda tersebut, sehingga kelompok atau komunitas yang berbeda tersebut ketika berbicara atau berkomunikasi dapat saling berpahaman. And the next point is creoles. A creole is often defined as a pidgin that has become the first language of new generation of speakers. Jadi, pidgins dapat berubah menjadi creole ketika bahasa yang sudah diadopsi tadi dijadikan bahasa pertama atau bahasa ibu bagi generasi baru atau new generation. Jadi, bahasa tersebut tidak lagi menjadi pidgins tetapi sudah berubah menjadi creoles. Nah, contohnya yaitu dari bahasa Melayu. Yang pertama, rumahku menjadi saya punya rumah. Dan yang kedua, saya pukul dia menjadi saya kas pukul dia. Nah, contoh tersebut adalah bahasa Melayu yang dipengaruhi kontak antara pedagang Melayu dan Cina. Jadi sebenarnya bahasa tersebut pidgins, tetapi karena sudah mengalami proses kreolisasi, itu tidak lagi menjadi pidgins tetapi sudah berubah menjadi creoles. Jadi pidgins ketika sudah memiliki penutur asli, maka itu tidak lagi menjadi pidgins tetapi sudah berubah menjadi creoles. And the next point will explain by Regina Penny.
Next, about theories of origin. There are 5 theories of origin. For the first is nautical jargon theory. This theory assumes that pidgin are derived from the lingua franca spoken by the crews of ships in times of trading. Jadi nautical jargon theory di sini adalah bahasa pemersatu atau bahasa perdagangan. Jadi pada saat perdagangan itu terdapat banyak orang-orang yang mempunyai dialek atau bahasa yang berbeda. Nah, sehingga pada saat itu mereka akhirnya menemukan bahasa penyebut yang sama. Nah, misalnya di sini bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kan dulu dari bahasa Melayu yang dipakai oleh orang-orang untuk bahasa perdagangan. Nah, jadi sehingga pada saat itu muncullah bahasa baru, yaitu bahasa Melayu tadi dimodifikasi menjadi bahasa Indonesia. Nah, modifikasinya ini melalui proses pidginisasi. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya dulu itu dari bahasa pidgin. The next about independent parallel theory or polygenetic theory. It says that pidgin arose independently and develop along parallel lines. They are similar structure because they are restructuring of similar language. Jadi, ada satu bahasa yang digunakan oleh beberapa kelompok dan terdapat adanya pergeseran-pergeseran. Misalnya di Jawa, kalau bicara bahasa Jawa itu kan banyak dialek-dialek yang terbentuk. Nah, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Itu walaupun bahasanya sama, tetapi ada variasi-variasinya. Nah, jadi independen paralel di sini artinya memiliki satu bahasa yang dominan, tetapi terdapat variasi, dan variasi tersebut berbentuk paralel, yang artinya saling sambung menyambung antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dan memiliki perbedaan-perbedaan. Next, substratum theory. This theory has the idea that superstrate or lexicon language contribute the vocabulary to the pidgin while the grammar comes from the substrate. Jadi teori substratum di sini itu mengatakan bahwa pidgin itu berasal dari campuran bahasa yang dominan dan yang tidak dominan. Nah, jadi ketika ada beberapa bahasa, ada yang dominan atau superstratum, ada yang tidak dominan atau substratum, ini melebur membentuk bahasa campuran. Tetapi yang dominan yang lebih dominan. Tetapi memiliki ragamnya. Artinya bahasa dominan hanya sebatas vocabnya, tetapi untuk gramatikalnya menganut bahasa yang non-dominan atau yang tidak dominan. The next is relaxification or monogenetic theory. It says that all European language-based pidgin are descended from Sabir. Jadi, maksud dari teori relaxification atau monogenesis di sini yaitu satu bahasa yang digunakan oleh banyak komunitas sehingga menghasilkan variasi-variasi bahasa. Misalnya bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan banyak. Misalnya bahasa Inggris di India. Nah, bahasa Inggris di India dengan bahasa Inggris yang baku itu jauh berbeda. Aksennya berbeda, sintetik dan juga morfologinya itu juga berbeda. Nah, artinya di sini satu bahasa sumber yaitu bahasa Inggris tadi jika dipakai atau digunakan oleh komunitas yang banyak itu maka akan bahasa sumbernya tadi itu akan banyak variasinya. Nah, jadi adanya pergeseran antara bahasa yang asli ke bahasa yang variasi.
Nah, dan bahasa variasi ini disebut juga pidgin tadi. The last is baby talk theory or foreigner theory. Baby talk theory is based on utterance of traveler who hear pidgin language and were very surprised by the similarities to the talk of small children. Jadi baby talk di sini maksudnya ketika bahasa kita diucapkan atau diomongkan oleh orang lain yang bukan dari kita, maka akan terdengar aneh atau lucu. Nah, contohnya seperti penyebutan bahasa Inggris R. Nah, itu kan kalau di bahasa Inggris kan bukan R tapi R gitu. Nah, jadi ketika orang Amerika kalau berbicara bahasa Indonesia itu kan lucu. Nah, artinya di situ ada perbedaan karena pronunciation dan juga tata fonologinya itu juga berbeda dengan bahasa yang dibicarakan atau diomongkan. Nah, maka bahasa yang diomongkan menjadi aneh di telinga kita yang mempunyai bahasa tersebut. Oke, I think that's all. Thank you.